Yin Li tersenyum bahagia, berterima kasih kepada Rower karena telah setuju menikah dengannya. Yin Ruosu menundukkan kepala, ekspresinya dingin saat ragu-ragu menjawab. Tiba-tiba, Yin Li merasakan sakit yang menusuk. Dia terkejut melihat ke bawah, menyadari bahwa Yin Ruosu telah menusuknya dengan jepit rambut. Dia mencabut senjatanya dan berkata bahwa Yin Li telah melakukan banyak kejahatan, dan dia bukan lagi orang yang menyedihkan seperti dulu. Yin Ruosu menyatakan bahwa demi dunia, Yin Li harus mati, sementara yang lain menasihatinya untuk tidak mengotori tangannya sendiri. Di saat-saat terakhir hidupnya, Yin Li dengan pedih mengakui bahwa dia tidak pernah memiliki hatinya tetapi tidak menyalahkannya sama sekali. Pukul 2 pagi, seorang gadis sedang membaca novel Aku Mengandalkan Kecantikan untuk mendominasi dunia kultivasi. Dia marah dengan alur cerita ketika penulis mengorbankan karakter Yin Li yang sangat dia sayangi. Dia mengetik dengan marah, berpendapat bahwa Yin Li lah yang pantas menjadi pemeran utama pria, bukan karakter latar. Dalam hatinya, Yin Li selalu menjadi pemeran utama pria terbaik. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar, dan jiwanya tersedot keluar dari tubuhnya saat sistem penyelamat karakter pendukung pria sakit diaktifkan. Gadis itu terbangun di dunia lain, bingung tidak tahu di mana dia berada. Sistem memberitahunya bahwa dia akan bertransmigrasi ke dalam buku dan menjadi pelayan jahat Jiang Nian Nian di samping Yin Li. Jiang Nian Nian sangat gembira saat menyadari dia akan segera bertemu Yin Li. Sistem memberitahunya bahwa Yin Li kecil ditinggalkan di halaman bambu terpencil. Terlebih lagi, setiap bulan dia diambil darahnya oleh para Daois atas nama mengusir bencana, kemudian diberi obat oleh Yin Ruoxu untuk mempertahankan hidupnya. Jiang Nianian dengan cemas bertanya kepada sistem apa yang bisa dia lakukan untuk membantu anak itu. Sistem muncul dan memberikan misi, menyelamatkan Yin Li, meningkatkan tingkat kesukaan, dan mendapatkan poin hadiah. Jiang Nianian bertekad tidak akan pernah membiarkan Yin Li mengalami akhir yang tragis seperti dalam cerita. Sistem mulai menghitung mundur, bersiap untuk secara resmi membawanya ke dunia dalam buku. Jiang Nianian berhasil bertransmigrasi, menerima 500 poin hadiah pemula dan mendapati dirinya memegang sapu. Dia segera panik mencari anak itu, khawatir akan keselamatannya. Mendengar keributan, dia menyadari itu adalah suara sekelompok orang yang sedang merundung kesayangannya. Sekelompok murid sedang memukuli Yin Li kecil, memaksa dia menyerahkan sebuah kotak. Jiang Nian meteriak meminta mereka berhenti dan bergegas maju. Dia menahan tangan seorang pengganggu, dengan marah bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dia dengan lantang mempertanyakan apakah menindas yang lemah dengan jumlah banyak adalah gaya orang-orang di Sekte Abadi. Zifan, murid utama Nanhua Zhenjun, dengan angkuh menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Dia berkata bahwa Yin Li hanyalah orang tidak berguna tanpa akar spiritual, tidak pantas menggunakan pil spiritual yang berharga, lalu pergi bersama teman-temannya. Jiang Nian berpikir dalam hati bahwa itu adalah obat penyelamat hidup anak itu dan berteriak meminta mereka berhenti. Dia mengulurkan tangannya, meminta mereka mengembalikan barang-barang Yin Li. Segera setelah itu, jimat petir yang baru saja dia beli dengan semua poinnya meledak dengan dahsyat. Sifan panik dan pergi, dia akan menggunakan semuanya pada mereka. Terlalu takut, Sifan menjatuhkan kotak itu dan melarikan diri bersama teman-temannya. Jiang Nian melihat jimat-jimatan di tangannya dengan ekspresi tegang. Dia dengan cepat mengambil kotak kayu yang dijatuhkan oleh para perundung. Mendekati Yin Li yang terjatuh, dia menawarkan untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Yin Li mendongak, matanya merah penuh rasa sakit dan tantangan. Dia menepis tangannya dan mempertanyakan mengapa dia sekarang berpura-pura baik hati. Yin Li merebut kotak itu dari tangan Jiang Nian. Dia mencoba berdiri tetapi kakinya yang lemah tidak memiliki kekuatan lagi. Yin Li kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah, menjatuhkan kotak itu. Pil spiritual yang berharga berserakan di lantai yang kotor. Dalam keputusasaan, dia mengulurkan tangan mencoba mengambil sebuah pil. Dia mengambil satu pil dan hendak segera memasukkannya ke mulut. Jiang Nian panik saat melihat Yin Li hendak memakan pil yang sudah penuh debu dan tanah. Anak itu menutupi mulutnya, bertekad menelan pil itu. Jiang Nian buru-buru menahan tangannya, menasihatinya untuk dengan patuh memuntahkannya karena sudah kotor. Yin Li dengan marah menepisnya, berteriak bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Jiang Nian dengan sedih memikirkan nasib tragisnya. Setelah akar spiritualnya hancur, dia menjadi target semua perundungan. Yin Li membalikkan badan, meringkuk dalam posisi bertahan. Dia dengan dingin menyuruhnya untuk membawa pergi itu. Dia tidak membutuhkannya. Anak itu duduk meringkuk di tanah, di samping kotak dan pil-pil yang berserakan. Yin Li mengulangi dengan lemah bahwa dia tidak membutuhkannya. Mata Jiang Nian memancarkan tekad. Dia tiba-tiba meraih Yin Li dan berkata bahwa dia sangat tidak menyenangkan dengan temperamen buruk ini. Mengangkatnya, dia terkejut karena tubuhnya sangat ringan. Jiang Nian mengancam dengan serius bahwa jika dia masih membuat masalah, dia akan memukul pantatnya. Dia memeluk erat anak laki-laki yang kebingungan itu dalam pelukannya. Untuk membuktikan perkataannya,
Dia menepuk pelan pantatnya. Yin Li benar-benar terpana oleh tindakan tak terduga darinya. Dia meraih tangannya dan melotot, tetapi Jiang Nian juga balas menatap tanpa gentar. Malam tiba, cahaya bulan purnama menyinari atap. Di kamar, Jiang Nian sambil memeras handuk, dengan cemas memikirkan cara mendapatkan kembali simpati Yin Li. Dia berbalik, dengan lembut menawarkan untuk membersihkan tubuh dan mengoleskan obat padanya agar lukanya cepat sembuh. Yin Li menolak dengan dingin, mengatakan bahwa jika itu adalah belas kasihan, dia tidak membutuhkannya. Jiang Nian buru-buru meraih tangannya, menjelaskan bahwa itu bukan belas kasihan, dia hanya merasa sedih untuk tuan muda. Dia tersenyum ramah, berusaha menghilangkan keraguan anak itu. Yin Li menatapnya dengan penuh selidik, berkomentar bahwa dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Jiang Nian mengakui bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, lalu tersenyum dan berjanji bahwa mulai sekarang dia akan selalu berada di sisinya dan merawatnya dengan baik. Mata Yin Li penuh kecurigaan, dia mempertanyakan apa yang diinginkan wanita itu darinya. Dia berpendapat bahwa kebaikan wanita itu pasti memiliki tujuan, karena dia pada dasarnya tidak memiliki apa-apa lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menggunakan handuk untuk membersihkan wajahnya. Jiang Nian tersenyum dan berkata bahwa dia hanya ingin tuan muda bahagia setiap hari. Dia dengan nakal mencubit pipi Yin Li, mendesaknya untuk tersenyum. Yin Li memerah dan menepis tangannya, bergumam bahwa dia sangat kasar. Jiang Nian dengan lembut berkata akan mengoleskan obat padanya. Melihat tangannya yang sudah diperban dengan hati-hati, Yin Li terdiam tidak mengatakan apa-apa. Jiang Nian memberitahu bahwa dia akan keluar untuk membereskan barang-barangnya dan akan segera kembali. Yin Li hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Setelah meninggalkan kamar, Jiang Nian diam-diam berpikir bahwa anak laki-lakinya masih sangat waspada. Tiba-tiba, sistem muncul mengucapkan selamat kepadanya, karena telah meningkatkan 10 poin afeksi dan menerima 100 poin bonus. Dia diam-diam melirik Yin Li yang terbaring di tempat tidur dan tersenyum, berpikir bahwa dia memang seorang pria yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Malam itu di area tempat tinggal para pelayan, Jiang Nian memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama Yin Li agar lebih mudah merawat tubuhnya yang penuh luka. Saat dia hendak pergi, seorang wanita asing menghentikannya dan bertanya kemana dia akan pergi di tengah malam. Wanita itu mencibir dan memperkenalkan dirinya sebagai Liu Yuemei. Jiang Nian tertegun, nama itu segera membangkitkan ingatannya. Dia teringat bahwa dalam novel, Liu Yuemei adalah mata-mata klan iblis, yang sering menyiksa dan memukuli Yin Li. Karena pelecehan dari orang ini pada usia 15 tahun, psikologi Yin Li menjadi terdistorsi. Kembali ke kenyataan, Liu Yuemei mengejek, bertanya apakah dia merasa bersalah dan berniat melarikan diri. Mata Jiang Nian menjadi tajam saat dia langsung memanggil nama Liu Yuemei. Dia mengungkap identitas iblis Liu Yuemei dan bertekad untuk mengusir pembuat onar ini demi melindungi Yin Li. Setelah identitasnya terungkap, Liu Yuemei menjadi kejam, mengatakan bahwa dia tidak akan menahan diri lagi. Dia melancarkan serangan dengan energi iblis gelap. Jiang Nian dengan panik memanggil sistem. Sistem segera muncul, menawarkan untuk menukar 100 poin dengan jimat penangkis ekstrem, dan dia buru-buru setuju. Jiang Nian mengaktifkan jimat itu, menciptakan perisai emas yang memantulkan serangan Liu Yuemei. Terluka oleh serangannya sendiri, Liu Yuemei batuk darah dan bersumpah akan membalas dendam sebelum menghilang. Ketika energi iblis menghilang, Jiang Nian melihat sebuah liontin giok Buddha Maitreya jatuh di tanah. Dia teringat bahwa ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibu Yin Li, sesuatu yang sangat dia hargai, dan menyadari bahwa itu telah dicuri oleh Liu Yuemei. Jiang Nian bergegas pergi, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus segera mengembalikan liontin giok itu kepada Yin Li agar dia tidak khawatir. Sementara itu, Yin Li kesal karena Jiang Nian belum kembali setelah waktu yang cukup lama. Dia marah, berpikir bahwa dia telah menipunya lagi, bahwa janji untuk selalu bersamanya hanyalah kepalsuan. Dia sedih, berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa bersamanya selamanya adalah liontin giok ibunya. Namun ketika dia mencari di bawah bantal, Yin Li terkejut menemukan bahwa itu telah menghilang. Dia dengan panik mengobrak-abrik tempat tidur, tidak percaya bahwa liontin giok yang selalu disimpan dengan hati-hati itu tiba-tiba tidak ada lagi. Gambar Jiang Nian yang tersenyum muncul di benaknya, dan Yin Li menyimpulkan bahwa dialah yang telah mencurinya. Duduk dalam kegelapan, Yin Li tenggelam dalam amarah, berpikir bahwa Jiang Nian memiliki niat jahat dan bersumpah akan membunuhnya. Dia mengepalkan tinjunya, pikirannya berteriak ingin membunuh dia dan semua orang. Tepat pada saat itu, Jiang Nian masuk dengan ceria, meminta maaf karena membuatnya menunggu saat dia pergi membereskan barang-barangnya. Yin Li menatapnya tajam, dengan dingin bertanya mengapa dia masih harus berpura-pura baik setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sistem tiba-tiba menampilkan peringatan tentang fluktuasi emosi target yang berlebihan, membuat Jiang Nian terkejut. Dia bingung bertanya-tanya mengapa Yin Li begitu marah,
karena semuanya baik-baik saja saat dia pergi tadi. Tiba-tiba, Jiang Nian tersadar ketika dia menyadari penyebab kejadian itu. Dia mengeluarkan Liontin Giok Buddha dan menjelaskan bahwa Liu Yuemei telah mencurinya, dan dia telah mengusir wanita itu serta mengambil kembali harta itu untuknya. Melihat Liontin Giok itu, Yin Li tertegun, menyadari bahwa dia telah salah paham padanya. Dia berpikir pahit tentang ketidakberdayaannya, bahwa setelah akar spiritualnya hancur, dia bahkan tidak bisa melawan pencuri kecil. Dia menyadari bahwa di seluruh sekte yang luas ini, tidak ada seorang pun yang membelanya, hanya wanita ini yang diam-diam membantunya mendapatkan kembali keadilan. Poin afeksi Yin Li melonjak menjadi 0,6, dan Jiang Nian menerima 300 poin bonus dari sistem. Jiang Nian menghela napas lega, berpikir bahwa anak itu mungkin sudah baik-baik saja. Dia dengan gembira menawarkan untuk pindah dan tidur bersama Yin Li malam ini agar lebih mudah merawat lukanya. Yin Li hanya diam menatapnya, bertanya apa pendapatnya tentang tawaran itu. Suara pintu berderit terdengar. Keduanya sudah berbaring di tempat tidur. Yin Li gelisah berpikir bahwa dia pasti sudah gila untuk setuju membiarkannya tidur bersamanya. Dia merasa tubuhnya dingin membeku, sampai-sampai luka-lukanya mulai terasa sakit. Yin Li mulai batuk hebat, wajahnya memerah karena tidak nyaman. Terbangun oleh suara itu, Jiang Nian bertanya dengan cemas apakah dia tidak bisa tidur. Yin Li dengan malu-malu memalingkan muka, mengatakan tidak ada apa-apa dan menyuruhnya untuk terus tidur. Menyadari suaranya serak, Jiang Nian segera meletakkan tangannya di dahinya untuk memeriksa. Dia terkejut ketika merasakan dahinya panas membara, dan berteriak panik karena dia demam tinggi. Jiang Nian buru-buru memanggil sistem, bertanya apakah ada obat yang bisa membantu menurunkan demam dan menjaga kehangatan. Sistem muncul, menawarkan untuk menukar 300 poin dengan sebotol embun bunga pemulih yang memiliki efek instan, dan dia langsung setuju. Dia buru-buru mendesak sistem untuk cepat karena Yin Li sudah mulai mengigau karena demam. Jiang Nian dengan lembut membujuk Yin Li untuk minum obat dan berjanji bahwa dia akan segera sembuh. Dia dengan hati-hati memberinya minum obat seteguk demi seteguk dari botol kecil. Setelah memeriksa lagi, dia tersenyum lega karena demamnya benar-benar sudah mereda banyak. Jiang Nian menggenggam tangan Yin Li, dengan penuh kasih mengucapkan semoga dia memiliki mimpi indah. Yin Li terlelap dalam tidur nyenyak, setetes air mata diam-diam mengalir di pipinya saat kenangan menyerbu. Dalam kilas balik, tangan seorang Yin Li kecil dengan putus asa memukul pintu yang terkunci. Yin Li kecil menangis terseduh-seduh, memohon kepada kakak senior dan ayahnya untuk membiarkannya keluar, mengakui bahwa dia telah berbuat salah. Di luar, dua murid lain mengejek bahwa orang pembawa sial yang menyebabkan kematian ibunya seperti dia harus dikurung, lalu cepat-cepat pergi karena menganggapnya sebagai pertanda buruk. Mendengar kata-kata kejam itu, Yin Li menundukkan kepala dan jatuh dalam keputusasaan. Dia bersandar di pintu, terisak memohon pengampunan ayahnya dan mengulangi bahwa dia tidak sengaja menyakiti ibunya. Dalam mimpi buruknya, Yin Li kecil disiksa oleh tuduhan bahwa dialah malapetaka yang menyebabkan kematian ibunya. Di tengah keputusasaan, sebuah suara lembut terdengar memanggil namanya. Yin Li mendongak, senang menyadari itu adalah suara ibunya. Ibunya, meskipun terluka dan sudut mulutnya berdarah, masih berusaha memanggil nama putranya. Matanya terbuka lebar, penuh dengan urgensi dan rasa sakit. Kembali ke kenyataan, Yin Li yang sedang tidur di tempat tidur berteriak ibu dengan penuh penderitaan. Dia terbangun, terkejut menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi, tepat saat dia mendengar panggilan Jiang Nian. Jiang Nian dengan lembut meletakkan tangannya di dahi Yin Li untuk memeriksa, sementara dia masih menatapnya dengan bingung. Jantung Yin Li berdebar kencang saat dia merasakan perhatiannya. Dia diam-diam berpikir bahwa sejak dikurung di sini, dia belum pernah mendapatkan tidur setenang ini. Jiang Nian tersenyum, mengatakan bahwa dia akan pergi mencari sesuatu untuk dia makan. Ketika dia berbalik, pandangan Yin Li berhenti pada lengan yang diperban. Jiang Nian berbalik dan bertanya apakah dia perlu pesan tambahan. Yin Li dengan canggung memalingkan wajahnya. Dia mengatakan tidak ada apa-apa dan menyuruhnya untuk pergi. Jiang Nian tersenyum cerah padanya. Yin Li dengan lembut menjawab sambil melihat punggungnya. Jiang Nian pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Melihat nampan bakpao polos, dia bertanya-tanya tentang makanan sederhana Yin Li dan mengkhawatirkan kesehatannya. Pelayan lain mencibir bahwa tempat tinggal Yin Li yang kumuh tidak mungkin memiliki makanan yang lebih enak. Jiang Nian melotot pada pelayan itu dengan tidak senang. Pelayan itu tiba-tiba dengan gembira mengumumkan bahwa besok adalah ulang tahun Tuan Muda. Dia senang karena ini adalah kesempatan untuk menerima banyak batu roh. Jiang Nian terkejut, tetapi pelayan itu dengan cepat mengoreksi bahwa itu adalah ulang tahun Tuan Muda lain bermarga Yin, bukan Yin Li. Ekspresi pelayan itu jelas menunjukkan penghinaan terhadap Yin Li. Dengan marah, Jiang Nian langsung memukul kepala pelayan itu. Dia berdiri di sana dengan ekspresi marah. Matanya bersinar dengan tekad untuk melindungi Yin Li. Pelayan yang dipukul itu dengan marah memarahi Jiang Nian karena tidak masuk akal,
lalu menghentakkan kakinya dan pergi. Jiang Nian menghela napas, berpikir bahwa untuk sementara dia hanya bisa memberi Yin Li bakpao dan harus menunggu sampai gaji bulan depan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya, menyadari ada binatang roh di gunung ini. Dia memutuskan untuk pergi menangkap beberapa ayam roh, bebek roh untuk meningkatkan makanan Yin Li. Ketika dia kembali, dia melihat Yin Li diam-diam mengintip dari balik pintu. Jiang Nian meletakkan nampan bakpao di atas meja. Melihat Yin Li diam duduk di depan makanan, dia berpikir dia pasti sedih lagi. Dia mendorong Yin Li untuk makan dulu, berjanji akan segera berburu karena dia tidak tega melihatnya begitu sedih. Yin Li dengan cemas mencegah Jiang Nian, mengatakan bahwa hutan itu terlalu berbahaya dengan tingkat kultivasinya yang rendah. Dia diam-diam bertanya-tanya sejak kapan dia mulai peduli pada orang lain seperti ini. Jiang Nian tersenyum lembut, mengelus kepalanya, dan berjanji akan merawatnya dengan baik agar dia tidak menderita lagi. Karena kelembutannya, Yin Li tersipu, menunduk malu. Dia dengan penuh kasih bertanya lagi apa pendapatnya tentang tawarannya. Yin Li buru-buru menjelaskan bahwa dia mudah dirawat, hanya bakpao sudah cukup untuk hidup, dan berjanji akan lebih patuh. Mendengar kata-kata pengertiannya, Jiang Nian tidak bisa menahan rasa sedih. Dia diam-diam berpikir anak itu sangat baik, lalu teringat deskripsi tentang dia dalam novel sebelum akar spiritualnya dihancurkan. Dalam ingatannya, Yin Li adalah anak laki-laki nakal, berpakaian mewah, dan meskipun sering merusak, sangat sopan. Cukup berikan dia tusuk sate manisan Hawthorne, dan dia akan dengan senang hati berterima kasih. Seorang anak yang sangat mudah dibujuk. Jiang Nian diam-diam bertekad bahwa jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan membiarkannya hidup tanpa beban. Dia dengan lembut mengangkat wajah Yin Li dan berjanji bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Setelah mengatakan itu, Jiang Nian tiba-tiba mencium pipinya dengan lembut. Yin Li benar-benar tertegun oleh tindakannya, pipinya memerah. Dia dengan senang hati mengelus kepalanya lagi, menyuruhnya untuk patuh sarapan, dan dia akan pergi berburu di hutan lalu segera kembali. Melihat punggungnya pergi, Yin Li masih tertegun, hanya sempat mengucapkan dia. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya, pertanyaan itu masih bergema di benaknya, dia menciumku. Perasaan lembut dan aroma samar masih tertinggal, membuatnya bingung. Yin Li melihat bayangannya menghilang di balik pintu, tanpa sadar tersenyum dan berpikir dalam hati, wanita sungguh menarik. Sementara itu, Jiang Nian telah berjalan lebih dari setengah hari di hutan tetapi masih belum menemukan binatang roh apapun. Tiba-tiba, sistem menampilkan pesan selamat, tingkat kesukaan target telah meningkat 36 poin, memberinya hadiah 3060 poin. Jiang Nian terkejut dengan peningkatan kesukaan yang melonjak dan poin bonus yang sangat besar. Sistem menjelaskan bahwa ketika tingkat kesukaan positif, setiap peningkatan poin akan dikalikan 10 kali poin bonus, sekaligus membuka fitur baru. Fitur baru memungkinkan penggunaan 3000 poin untuk menembus kultivasi ke tahap inti emas atau menukarnya dengan penampilan. Dia segera bertanya tentang regenerasi akar spiritual lingkaran bulu putih di sekitar mata kanannya. Mengenali ciri unik ini, dia berseru kaget bahwa ini adalah Moon Shadow Snake saat masih kecil. Dia teringat bahwa dalam novel, ini adalah binatang suci langka yang sangat sulit ditangkap oleh pemeran utama wanita, dan dia buru-buru meminta sistem untuk sebotol ramuan penyembuh. Sistem menawarkan sebotol cairan giok kemurnian agung senilai 500 poin, mendebitnya 440 poin, dan dia dengan cepat mengambilnya. Jiang Nian dengan hati-hati mengangkat makhluk kecil itu dan memberinya obat spiritual. Makhluk kecil hitam itu terbangun, dan dengan penuh kasih menjilati dagu Jiang Nian. Jiang Nian dengan senang hati memeluk makhluk kecil yang mengeluarkan suara-suara puas. Dia memutuskan untuk memberinya nama, bola arang, karena warnanya hitam dan lembut. Setelah menyelamatkan bola arang, Jiang Nian meninggalkan hutan. Sementara itu, Yin Li masih duduk sendirian, tersipu memikirkan ciuman di pipinya. Dia mendongak dengan mata berseri-seri saat merasakan kedatangannya kembali. Jiang Nian muncul, membawa dua babi panggang besar dengan bola arang duduk di bahunya. Bola arang tiba-tiba melesat lurus ke arah Yin Li yang kebingungan. Mata Yin Li melebar kaget melihat tindakan tiba-tiba makhluk aneh itu. Jiang Nian dengan cemas melihat bola arang menempel erat pada Yin Li dan berteriak kegirangan. Yin Li dengan tenang melihat makhluk yang menempel padanya. Bola arang dengan senang hati menggosokkan kepalanya ke dada Yin Li, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Yin Li menjelaskan bahwa ini adalah Moon Shadow Snake. Ia menyerap energi Yin untuk hidup dan fisiknya sangat cocok dengannya, membuat Jiang Nian bertanya-tanya apakah itu akan membahayakan tuan muda. Dia menambahkan bahwa ini sebenarnya bagus, membuat Jiang Nian menghela napas lega. Yin Li dengan lembut menyentuh perban di lengan Jiang Nian yang terluka. Dia mengakui bahwa dia telah menunggunya terlalu lama dan merasa sedikit lapar. Jiang Nian diam-diam senang karena anak itu akhirnya tahu untuk secara aktif meminta makanan.
Dia dengan senang hati menunjuk ke babi yang sedang dipanggang dan mengatakan bahwa itu hampir matang. Yin Li tiba-tiba akhirnya menurunkan pertahanannya padanya. Dia tersenyum cerah dan menjawab bahwa namanya adalah Jiang Nian Nian, bisa dipanggil Nian Nian. Yin Li diam-diam menatapnya, dalam hati mengulang nama Nian Nian. Dia berpikir bahwa meskipun dia bukan yang tercantik, senyumnya barusan benar-benar indah. Sistem mengumumkan bahwa tingkat kesukaan meningkat 10, poin bonus meningkat 1000, dan secara otomatis memotong utang, membuat Jiang Nian Nian diam-diam memarahi sistem karena pelit. Jiang Nian Nian menyajikan sepiring daging yang sudah diiris dan mengundang Yin Li untuk menikmati bagian terbaiknya. Yin Li menatap piring daging panggang yang harum di depannya. Dia diam-diam terharu, berpikir bahwa kebaikan gadis itu telah membuatnya merasakan kembali manisnya dan mencintai dunia ini. Dengan ekspresi serius, Yin Li menatap lurus ke arah Jiang Nian Nian. Dia bertanya dengan suara penuh kecemasan. Nian Nian, suatu hari nanti, apakah kamu juga akan meninggalkanku? Jiang Nian Nian meyakinkan akan selalu berada di sisinya dan mengulurkan jari kelingkingnya, menawarkan sebuah janji. Yin Li ragu-ragu menatap jari kelingkingnya, kedua pipinya sedikit merona. Meskipun mulutnya mencibir kekanak-kanakan, dia tetap mengaitkan jari kelingkingnya dengan gadis itu untuk menepati janji. Mata Yin Li memancarkan emosi yang rumit tetapi sudah sedikit melunak. Jiang Nian Nian bertanya apakah dia sudah tenang dan mendesaknya untuk segera makan sebelum dagingnya dingin. Yin Li buru-buru berkata tidak perlu lalu dengan cepat merebut piring daging itu. Dia mulai makan dengan lahap, sementara Jiang Nian Nian duduk di sampingnya dan berkata bahwa dia sudah memanggang satu babi lagi. Di luar halaman, dua pelayan wanita lainnya sedang bergosip dengan riuh. Salah satu bertanya mengapa peduli padanya, yang lain berkata bahwa dia sudah tidak merayakan ulang tahun selama 2 tahun. Dari dalam kamar, Jiang Nian Nian kesal karena rumah bambu itu sama sekali tidak kedap suara, diam-diam bertekad akan merenovasinya nanti. Dia dengan lembut menyelimuti Yin Li yang sedang tidur pulas. Melihat anak laki-laki itu tidur nyenyak, Jiang Nian Nian tersenyum lembut. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan kamar. Pintu ditutup dengan hati-hati. Begitu dia pergi, Yin Li langsung membuka matanya. Dia berbaring di tempat tidur, bertanya-tanya apakah gadis itu juga pergi ke pesta ulang tahun orang itu, dan apakah dia lupa bahwa hari ini juga ulang tahunnya. Tangannya mencengkeram erat selimut, dalam hati dia memaki gadis itu sebagai pembohong. Dia dengan pedih mengingat janji gadis itu untuk selalu bersamanya seumur hidup, menganggap semua itu hanya tipuan. Dengan ekspresi dendam, Yin Li berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan memberinya kesempatan lagi dan akan mengusirnya saat dia kembali. Sementara itu, di sebuah menara megah, sebuah pesta sedang berlangsung dengan sangat meriah. Jiang Nian Nian menyadari ini adalah pesta ulang tahun Yin Qi, dan dia ingat bahwa Holy Lord of Fuhua, Shen Yu, juga akan hadir. Dia bertekad harus menemukan Shen Yu, yang memiliki seni medis yang luar biasa dan kemampuan untuk memulihkan akar spiritual, untuk menyelamatkan gumpalan arang. Jiang Nian Nian memberikan sekantong hadiah kepada seorang pria dan mengucapkan terima kasih, matanya memancarkan keteguhan. Dia dengan cepat menemukan seorang pria dengan rambut putih yang menonjol di antara kerumunan, bertanya-tanya apakah itu Holy Lord of Fuhua, Shen Yu. Jiang Nian Nian diam-diam memikirkan sebuah rencana. Pada saat yang sama, dalam benak Yin Li terdengar panggilan Nian Nian. Dia membayangkan dirinya tiba-tiba memeluk gadis itu dari belakang. Dalam pelukan hangat itu, Yin Li memejamkan mata, merasakan kedekatan yang dia dambakan. Kembali ke pesta, Shen Yu sudah memperhatikan Jiang Nian Nian. Dia mendekat dan bertanya dia pelayan siapa sampai berani berpura-pura sakit. Jiang Nian Nian jatuh ke tanah. Terkejut karena seni medis Shen Yu memang luar biasa, bisa melihat melalui sandiwaranya dengan segera. Shen Yu dengan dingin berbalik hendak pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Jiang Nian Nian langsung memeluk kakinya, memohon kepada Holy Lord untuk tetap tinggal. Shen Yu dengan tidak senang menatap gadis yang sedang menahannya. Jiang Nian Nian mulai menyanjung, mengatakan bahwa dia sudah lama mendengar tentang seni medis Holy Lord yang luar biasa. Shen Yu tetap mempertahankan ekspresi tanpa emosi. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menggodanya tetapi hanya karena terlalu ingin bertemu dengannya sehingga harus menggunakan cara rendahan ini, menyebutkan bakatnya dalam memulihkan akar spiritual. Dengan mata berkaca-kaca, dia memohon padanya untuk menyelamatkan tuan mudanya. Mata Shen Yu tetap sedingin es. Jiang Nian Nian berdiri dan mempertanyakan, menganggap bahwa seorang tabib seharusnya berhati mulia, mengapa dia bisa melihat seorang anak sekarat tanpa menyelamatkannya? Shen Yu menggunakan kekuatan spiritual untuk mendorong tangannya, dengan tegas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengobati Yin Li. Ditinggalkan oleh Shen Yu yang berbalik pergi, Jiang Nian Nian berlutut di tanah dengan putus asa bertanya mengapa dia tidak bisa menyelamatkan Yin Li. Dengan ekspresi tegas, dia berdiri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus segera kembali untuk merayakan ulang tahun Yin Li, yang sedang menunggunya di rumah. Sementara itu,
Yin Li sedang duduk merajuk di tangga dengan gumpalan arang tidur di sampingnya. Dia melihat Jiang Nian berlari dengan gembira ke arahnya. Dia duduk di sampingnya dan bertanya mengapa dia duduk di sini. Tetapi Yin Li dengan marah memalingkan wajahnya. Jiang Nian diam-diam berpikir bahwa dia pasti mengira dirinya telah meninggalkannya, jadi dia harus membujuknya. Dia dengan gembira memberikan sekantong berisi 500 batu spiritual, mengatakan bahwa itu bisa digunakan untuk membeli pakaian baru untuknya. Yin Li dengan marah menepis kantong batu spiritual dari tangannya. Dia menatapnya tajam dan memanggilnya pembohong. Dengan rasa sakit dalam suaranya, dia mempertanyakan mengapa dia meninggalkannya sendirian tepat di hari ulang tahunnya, setelah berjanji akan selalu bersamanya. Sistem menampilkan peringatan, tingkat kesukaan Yin Li berkurang 20, menyebabkan Jiang Nian dikurangi 200 poin. Dia terkejut menyadari bahwa dia telah salah paham. Dia mencoba menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang dia pikirkan, sementara Yin Li berjuang secara internal karena tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk mengusirnya. Jiang Nian tersenyum agak canggung, mencoba menenangkannya. Yin Li tertegun melihat ekspresinya. Dalam keputusasaan, dia berteriak bahwa akar spiritualnya telah hancur, keberadaannya adalah lelucon, lalu mengusirnya pergi. Dia terengah-engah, keringat mengalir di pelipisnya karena terlalu emosional. Tiba-tiba, Jiang Nian menariknya ke dalam pelukan erat yang membuat Yin Li tertegun. Dipeluk secara tiba-tiba, dia memintanya untuk melepaskan. Jiang Nian diam-diam berpikir bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi anak laki-laki ini selalu salah menafsirkan. Dia memegang wajah Yin Li, mengatakan bahwa dia hanya ingin membantunya memulihkan akar spiritual karena rasa kasihan, dan dia mengagumi ketabahannya di hadapan nasib tragis. Jiang Nian menatap lurus ke matanya dan dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dia tidak akan pernah meremehkannya. Yin Li tertegun, bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar peduli dan mencintainya. Dia menundukkan kepala, seolah sedang merenungkan kata-katanya. Ketika Jiang Nian dengan lembut bertanya apakah dia sudah tidak marah lagi, Yin Li mendongak dengan senyum tipis. Dia dengan malu-malu berbalik dan bergumam menjawab tidak. Jiang Nian tersenyum tegas, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mengikuti semua keinginannya, tetapi untuk hal ini, tidak. Dia dengan nakal menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, membuat Yin Li terkejut. Dia menangkupkan kedua tangannya di pipinya, mendesaknya untuk tidak marah lagi dan tersenyum. Jiang Nian menggodanya bahwa dia sangat kuno lalu dengan lembut mencubit hidungnya. Keduanya digambar dalam gaya chibi, dengan Jiang Nian tersenyum cerah sementara Yin Li terlihat cemberut tetapi malu-malu. Yin Li menatapnya, matanya menjadi lembut dan memanggil namanya dengan lembut. Dia tiba-tiba menarik Jiang Nian ke dalam pelukannya, membuatnya terkejut. Yin Li memeluknya erat, memejamkan mata dengan ekspresi damai. Jiang Nian membalas pelukan itu, dengan lembut menepuk-nepuknya.